Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas 12 akan menjelaskan tentang materi medan magnet. Baik, perhatikan pertama kali yaitu peta konsep medan magnet. Medan magnet dipahami oleh 3 bagian, yaitu 1. Gejala kemagnetan, 2. Hukum-hukum kemagnetan, 3. Kuat medan magnet. Gejala kemagnetan. Magnet atau gejala kemagnetan adalah suatu gejala yang ditimbulkan oleh adanya arus listrik dalam suatu pengantar. Aliran arus listrik ditimbulkan oleh adanya pergerakan muatan dalam menghantar itu. Gejala kemagnetan terbagi atas 2 bagian, yaitu arus listrik menghasilkan medan magnet dan medan magnet dari kutub-kutub magnet. Arus listrik menghasilkan medan magnet. Jika solenoida dialirkan arus listrik, maka akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan solenoida berarus listrik bergantung pada besar kuat arus listrik dan banyak kumparan. Garis-garis gaya magnet pada solenoida merupakan gabungan dari garis-garis gaya magnet dari kawat melingkar. Yang dimaksud dengan solenoida adalah adalah salah satu jenis kumparan tersebut dari kabel panjang yang dililitkan secara rapat dan dapat diasumsikan bahwa panjangnya lebih besar daripada diameternya. Perhatikan gambar tersebut. Dan solenoida merupakan rumus dari kerapatan flux magnetit solenoida sama dengan konstanta magnetik jumlah putaran per arus atau panjang solenoid. Contoh soal. Suatu solenoida yang panjangnya 2 m memiliki 800 lilitan dari jari-jari 2 cm. Jika solenoida dialiri arus 0,5 A, tentukan induksi magnetit A di pusat solenoida, B di ujung solenoida. Penyelesaian. Panjang solenoida yang dimana I-nya sama dengan 2 m, banyak lilitannya atau N sama dengan 800, arus listrik sama dengan 0,5 A. A induksi magnetit di pusat solenoida. Menggunakan rumus yang tadi kita ketahui dan lalu masukkan angkanya, 4 dikali 10 minus 7 0,5 800 per 2 sama dengan 8 kali 10 minus 5. B. Induksi magnetik di ujung solenoida. Menggunakan rumus yang sama, sehingga bisa dimasukkan angkanya 1 per 2 8 dikali 10 minus 5 sama dengan 4 kali 10 minus 5T. Apa yang dimaksud dengan toroida? Sedangkan toroida merupakan suatu solenoida yang dilengkungkan sehingga membentuk lingkaran. Sebuah toroida yang ideal terdiri dari lilitan kawat konduksi panjang yang melingkar berbentuk cincin donat dan terbuat dari bahan non-konduktor. Rumus dan gambar dari toroid.
Contoh soal. Sebuah toroida berjari-jari 20 cm dialiri arus sebesar 0,8 A. Jika toroida mempunyai 50 lilitan, tentukan induksi magnetik pada toroida. Penyelesaian jari-jari sebanyak 20 cm atau sama dengan 2 kali 10 minus 1 M. Arus listrik 0,8 A banyak lilitan N sama dengan 50. Induksi magnetik pada toroida adalah (4 dikali 10 minus 7 dalam kurung 40 per 2 dalam kurung 2 kali 10 minus 1 sama dengan 4 kali 10 minus 6 per 10 minus 1 sama dengan 4 dikali 10 minus 5T. Medan magnetik dari kutub-kutub magnet. Magnet adalah benda yang memiliki suatu medan yang dapat menarik dan menjauhkan benda lain. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Kutub utara magnet akan selalu menghadap ke arah utara bumi, dan kutub selatan magnet akan selalu berhadapan ke selatan bumi. Bisa diperhatikan gambar-gambar tersebut. Contoh soal. Sebutkan 3 faktor yang memenuhi besar gaya magnet atau gaya Lorentz. Jawab. 3 faktor yang mempengaruhi besar gaya magnet atau gaya Lorentz ditentukan oleh Heydrich atau Lorentz. A. Kuat medan magnet. B. Kuat arus listrik yang mengalir pada kawat. C. Panjang kawat. Hukum-hukum kemagnetan terdiri atas 2, yaitu hukum Biot-Savart dan gaya Lorentz. Hukum Biot-Savart adalah hukum fisika yang menyatakan bahwa medan magnet di sekitar arus listrik dapat ditentukan menilainya dalam hukum Biot-Savart. Sumber medan magnet adalah arus listrik. Keberadaan arus listrik ini merupakan hasil dari penggerakan muatan listrik. Gambar dan rumus dari hukum Biot-Savart. Bisa diperhatikan gambar dan rumus yang sudah tertera di PowerPoint tersebut. Contoh soal hukum Biot-Savart. Sebuah kawat arus panjang yang dialiri arus listrik sebesar 10A dari arah timur ke arah barat. Tentukan besar dan gaya induksi magnetik di titik P tepat di bawah kawat tersebut pada jarak 10 cm. Penyelesaiannya diketahui I sama dengan 10A, R sama dengan 10 cm atau 0,1 M. Dan radiusnya adalah 4 kali 10 minus 7 WBA 1 negatif 1 M pangkat negatif 1. Ditanya BP. Jawab. BP sama dengan radius dikali 1 per 2 kali R sama dengan 4 dikali 10 minus 7 dikali 10 per 2 dikali 0,1. 2 dikali 10 minus 5T yang diarahkan ke selatan. Jadi, berapa induksi magnetik di titik P adalah 2 kali 10 minus 5T yang arahnya ke selatan. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Konsep gaya Lorentz.
yang dimana jempol ditunjuk ke arah arus listrik dan jari telunjuk itu arah medan magnet atau yang dilambangkan dengan B, dan jari tengah itu adalah gaya Lorentz yang dilambangkan dengan F. Menggunakan rumus F sama dengan B kali I kali L. Keterangan F adalah gaya Lorentz atau N, B medan magnet tetap atau T, I kuat arus listrik atau A, L panjang kawat berarus yang masuk ke dalam medan magnet atau M. Ada juga rumus lainnya seperti yang di bawah ini. Contoh soal, sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 mA. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus, berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla. Berapa gaya Lorentz yang ditimbulkan? Pembahasan diketahui L sama dengan 10M, I sama dengan 5A atau 0,005A, B sama dengan 8T, F. Jawab, F sama dengan B kali L kali B kali I kali L sama dengan 8 dikali 0,005 kali 10 sama dengan 0,4N. Gaya Lorentz yang timbul sebesar 0,4N. Contoh soal gaya Lorentz. Suatu kawat berarus listrik 10A dengan arah ke atas berada dalam medan magnet 0,5T dengan membentuk sudut 30 terhadap kawat. Jika panjang kawat 5M, tentukan besaran kawat yang gaya Lorentz yang dialami kawat. Penyelesaian diketahui I sama dengan 10A, B sama dengan 5T, A sama dengan 30, I sama dengan 5M. Ditanya F. F sama dengan I kali B sin A. 0,5 dikali 10 kali 5 kali sin 30. F sama dengan 25 dikali 1 per 2 sama dengan 12,5 Newton. Kuat medan magnet. Hukum kuat medan magnet terbagi atas dua, yaitu hukum Coulomb tentang magnet kuat dan kuat medan magnet. Hukum Coulomb tentang magnet. Hukum Coulomb adalah hukum yang menjelaskan hubungan di antara dua muatan listrik. Hubungan yang dibahas oleh hukum Coulomb berkaitan dengan pengaruh ukuran muatan listrik terhadap gaya yang timbul pada jarak tersebut. Gambar hukum Coulomb tentang magnet, yaitu menggunakan rumus F sama dengan K Q1 Q2 per R2. Contoh soal hukum Coulomb tentang magnet. Dua benda bermuatan listrik sejenis masing-masing Q1 sama dengan 5 kali 10 minus 5C dan Q2 sama dengan 5 kali 10 minus 4C dipisahkan pada jarak 5 cm. Tentukan besarnya gaya Coulomb di antara dua muatan tersebut. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Mn2 per C2. Penyelesaiannya, Q1 sama dengan 5 kali 10 minus 4C, Q2 sama dengan 5 kali 10 minus 4C, R sama dengan 5 cm. Dijadikan satuan meter sehingga R sama dengan 5 kali 10 minus 2M. K sama dengan 109 Mn2 per C2. Ditanya FC. Jawab, FC sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R2. 9 dikali 109 Mn2 per C2 dikali 2, 5 dikali 10 minus 4 dikali 5 dikali 10 minus 4C per 5 dikali 10 minus 2 dikali 2. 9 dikali 109 dikali 5 dikali 10 minus 4 dikali 5 dikali 10 minus 4 per 25 dikali 10 minus 4 sama dengan
boleh dikali dulu 9 dikali 5 dikali 5, kemudian dibagi 25, atau bisa juga 5 kali 5 kemudian dibagi 25 sehingga bilangan pangkatnya dijumlahkan. Nah, di sini kita bisa cara 5 kali 5 dibagi 25, maka hasilnya 1. Jadi 9 sama dengan 9 dikali 109 dikali 1 dikali 10 minus 8 per 10 minus 4. 9 dikali 109 ditambah minus 8 tambah 4. Hasilnya sama dengan 9 dikali 10 minus 105 Newton. Kekuatan medan magnet. Kekuatan medan magnet di suatu titik di dalam medan magnet ialah besar gaya pada suatu satuan kuat kutub di titik itu di dalam medan magnet. Lambangnya B satuan WB per M2. Rumus yang diperlukan yaitu dan keterangannya: B adalah medan magnet atau T, I sama dengan kuat arus listrik atau A, R jari-jari lingkungan atau M, radius sama dengan permobilitas ruang hampa, N sama jumlah lilitan. Contoh soal: sebuah kawat lurus panjang dialiri arus besar 3A. Tentukan besar medan magnet dan yang berjarak 3 cm dari kawat tersebut. Diketahui I sama dengan 3A, R sama dengan 3 cm, diubah menjadi satuan yaitu 3 kali 10 minus 2 M dan 4 dikali 10 minus 7 WB AM. Jawab. Ditanya B, jawab menggunakan rumus yang tadi yaitu radius I per 2 dan 4 dikali 10 minus 3 minus 7 dikali 3 per 2 dikali 3 kali 10 minus 2 sama dengan 12 dikali 10 minus 7 sama dengan 26 dikali 10 minus 2 dan 2 dikali 10 minus 5 WB per M2. Medan magnet B merupakan medan magnet dilambangkan dengan B dan serupa dengan medan listrik dilambangkan dengan E. Contoh medan magnet dalam kehidupan sehari-hari yaitu penggunaan magnet pada kancing pengunci tas, penggunaan magnet pada dinamo sepeda dan di generator untuk membuktikan tentang listrik, penggunaan magnet pada alat berat sehingga bisa mengangkat benda berbahan logam, besi atau baja, pembuatan rel magnetit untuk jalur kereta api. Okay, thank you.